Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nurul Rizky Ramadhani dari kelas Pendidikan Fisika A dengan NIM 250103500009. Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Topik kita yang sangat penting yaitu alam lestari, hidup harmoni, jenis-jenis konservasi dalam pengelolaan lingkungan. Kita tahu bahwa alam menyediakan segala yang kita butuhkan, mulai dari udara, air, hingga sumber makanan. Namun, jika kita terus memanfaatkannya tanpa menjaga keseimbangannya, alam bisa rusak dan kehidupan pun terancam. Nah, disinilah konservasi lingkungan berperan penting. Nah, mari kita pelajari kata konservasi terlebih dahulu. Jadi, konservasi itu berasal dari kata to conserve, yang artinya melindungi, memelihara, dan menggunakan secara bijak. Jadi, konservasi lingkungan adalah upaya untuk melestarikan sumber daya alam agar tetap tersedia dan berfungsi dengan baik bagi generasi sekarang dan masa depan. Tujuannya bukan hanya menjaga alam, tetapi juga memastikan ekosistem tetap seimbang. Hewan tetap bisa punya habitat, dan manusia bisa terus hidup dari hasil alam tanpa merusaknya. Dengan kata lain, konservasi mengajarkan kita bagaimana sih memanfaatkan tanpa menghabiskannya. Nah, teman-teman, ada beberapa jenis konservasi yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan loh. Mari kita bahas satu persatu. Nah, pertama itu konservasi tanah dan air. Jenis ini berfokus pada menjaga kesuburan tanah dan ketersediaan air, contohnya seperti menanam pohon di daerah miring untuk mencegah erosi. Kedua, membuat terasering di lahan pertanian. Yang ketiga, menghemat penggunaan air dan menjaga sumber mata air agar tidak tercemar. Lalu, mengapa hal itu penting? Karena tanpa tanah yang subur dan air yang bersih, manusia tidak bisa bercocok tanam dan hidup dengan sehat. Yang kedua adalah konservasi flora dan fauna. Tujuannya untuk melindungi spesies dari kepunahannya. Contohnya seperti kita membuat cagar alam atau suaka marga satwa. Kedua, melarang perboran liar. Yang ketiga adalah melakukan penangkaran untuk hewan langka seperti orangutan, harimau Sumatera, dan juga penyu. Setiap makhluk hidup punya peran dalam rantai ekosistem. Jika satu hilang, keseimbangan alam pun terganggu. Yang ketiga adalah konservasi laut dan pesisir. Laut adalah sumber kehidupan yang besar, tetapi juga sangat rentan terhadap pencemaran. Konservasi laut dilakukan dengan yang pertama, menetapkan taman laut seperti Taman Nasional Bunaken. Yang kedua, mengatur pertangkapan ikan yang tidak berlebihan. Yang ketiga adalah melindungi terumbu karang dari kerusakan. Dengan begitu, ekosistem laut tetap terjaga dan masyarakat pesisir pun bisa terus bergantung pada hasil laut secara berkelanjutan. Yang keempat, ada konservasi energi dan sumber daya alam tak terbarukan. Energi seperti minyak bumi, gas, dan batu bara adalah sumber daya yang terbatas. Konservasinya dilakukan dengan pertama, menghemat penggunaan listrik. Yang kedua, kita menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Yang ketiga, mengurangi pemborosan bahan bakar. Dengan cara ini, kita bisa memastikan sumber daya tidak cepat habis dan mengurangi dampak pemanasan global. Teman-teman, konservasi bukan hanya tugas pemerintah atau aktivasi lingkungan, tetapi itu adalah tanggung jawab kita semua. Dengan melakukan konservasi ini, kita bisa menjaga udara tetap bersih,
menjaga sumber air tetap menjadi yang tersedia, lalu melindungi keanekaragaman hayati, dan menciptakan lingkungan yang sehat dan seimbang bagi semua makhluk hidup. Bayangkan, jika semua orang sadar akan pentingnya konservasi, tentu bumi akan menjadi tempat yang lebih baik untuk dihuni. Bayangkan, jika semua orang sadar bahwa pentingnya konservasi, tentu bumi akan menjadi tempat yang lebih baik untuk dihuni. Jadi, teman-teman, mari kita wujudkan alam lestari dan hidup harmoni dengan mulai dari hal kecil, menanam pohon, menghemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Ingat, alam tidak butuh kita, tapi kita butuh alam. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!